teman-teman itu menggunakan uang ini untuk konsumsi pribadi. Makanya dari itu kondisi finansial toko nanti akan bergejolak dan tiba-tiba nanti stok barang itu akan berkurang. Mari kita coba membuat laporan transaksi harian menggunakan buku kas ini. Yang pertama di sini kita tuliskan dulu judulnya laporan transaksi bulan September 2021 seperti ini. Kemudian tanggal 1 kita isikan terlebih dahulu sisa kas bulan kemarin ya. Kemudian di sini sisa kas bulan kemarin misalkan 3.100.000. Kemudian setelah itu kita catat semua transaksi yang ada dalam hari tersebut, tanggal 1 tersebut. Mungkin di sini pembelian Masako 1 dus. Berarti kalau pembelian debitnya kosong, kreditnya bertambah ya 262.000 misalkan. Kemudian untuk saldo di sini itu adalah saldo 3.100.000 dikurangi 262.000. Jadinya 2.838.000. Ada transaksi lagi pembelian barang dagangan. Kalau ini tadi pembelian Masako itu 1 dus itu spesifik ya, karena memang itu kita belinya itu satu macam barang. Kalau kita belinya banyak, kita cukup menuliskan pembelian barang dagangan. Ini mungkin sebesar 1.838.000. Berarti sisa saldo ada 1 juta. Kemudian lagi setelah akhir dalam hari itu ya, hari terakhir, jam terakhir mendapatkan pendapatan toko sebesar 650.000. Kita tulis di debit 650.000. Kemudian untuk saldo berarti kita tambah 650.000. Untuk saldonya kita tambah 650.000, 1.650.000. Mudah sekali ya dalam membuat laporan transaksi harian ini. Kemudian setelah kita tutup hari ini dengan pendapatan toko, kita di hari kedua tanggal 2 mungkin tidak ada pembelian apapun, jadi tinggal kita tulis pendapatan toko. Sebesar 550.000 misalkan. Sini kosong, kemudian jadi 1.650.000 ditambah 550.000. Kita harus ngitungnya pakai kalkulator ya, pakai kalkulator 2.200.000. Kemudian di tanggal 3 kita isikan di sini. Mungkin ada pembelian di tanggal 3 tersebut, kita tulis semuanya di sini, tanggal 3, tanggal 4. Ininya juga sama, tulis semua sampai bawah, sampai dalam bulan itu selesai transaksinya. Setelah kita catat semua transaksi sampai dengan akhir bulan,
sampai dengan akhir bulan tanggal 30 mungkin masih ada transaksi lagi di sini. Pendapatan kios atau toko sebesar 580.000. Akhirnya di sini saldonya akan bertambah sebesar 580.000. Kita hitung pakai kalkulator, jadi 6.695.300. Nah, karena di akhir bulan kita akan membayar gaji karyawan satu orang ya. Di sini kita tulis pembayaran gaji sebesar 900.000. Jadi debitnya akan berkurang atau saldonya akan berkurang menjadi 5.795.300. Dan yang paling akhir di sini tentunya ada transaksi pengambilan keuntungan. Di akhir bulan kita pasti mengambil keuntungan. Nah, untuk mengambil keuntungan ini bagaimana caranya dan bagaimana cara menentukannya? Apakah kita mau mengambil 5%, 7%, 10% sampai 20%, itu tergantung kita. Tapi saya menyarankan pengambilan keuntungan itu di bawah 15%. Paling kita mengambil keuntungan ambil 11% aja. Saya sukanya itu ambil 11%. Apakah 11% dari total saldo? Sekarang bukan, kita mengambil 11% dari total pendapatan kita. Jadi ini debit, ini kan pendapatan kita, nanti kita total, kita ambil 11% dari total tersebut. Mari kita totalkan semuanya. Di sini kita tulis total pendapatan, kita jumlahkan dari tanggal 1 kan, pendapatan ya, semua pendapatan itu kita jumlahkan totalnya. Kita total di sini, totalnya itu ada 15.976.000. Nah, ini. Kemudian total semua pengeluaran di sini itu ada 13.708.000. Nah, untuk pengambilan keuntungan di sini, pengambilan keuntungannya nanti itu berapa? Kita menyesuaikan dari total pendapatan ini. Dalam pengambilan keuntungan kita harus cermat. Pengambilan keuntungan di sini itu adalah 11% dari 15.976.000 dikurangi beban-beban yang ada di kredit. Misalkan tadi ada beban listrik 200.000, ini dikurangi ini. Jadi keuntungannya atau profitnya nanti itu 11% dari 15 juta dikurangi beban-beban. Itu. Kemudian saldonya nanti ini akan berkurang. Saldo di sini akan berkurang sejumlah profit atau keuntungan yang kita ambil, profit bersih yang kita ambil. 11% dari pendapatan itu sama dengan 1.757.360 rupiah. Nah, 11% dari pendapatan atau 15.976 adalah 1.757.360. Apakah semua ini kita ambil? Tentunya tidak. Kita kurangi dulu. Yang pertama tadi beban listrik. Beban listrik ada berapa? 200.000. Kemudian ada lagi biaya bensin 30.000. Kemudian ada gaji karyawan
900.000. Oke, totalnya ada berapa? Totalnya yaitu kita totalkan, kita tambahkan ada 1.130.000. Jadi profit yang kita ambil sebesar 1.757.360 dikurangi ini, oke, sama dengan 627.360. Nah, ini yang bisa kita ambil keuntungannya, jangan lebih dari ini. Jadi keuntungannya ini kita tuliskan di sini, di kredit ya, 627.360 akan mengurangi saldo kita. Jadi saldo kita di sini berkurang sebesar 627.360 menjadi 5.167.940. Yang harus diketahui oleh teman-teman semuanya, biasanya teman-teman itu karena kebutuhan, maka pengambilan keuntungannya itu akan lebih dari target yang ditentukan. Mungkin pengambilan keuntungannya bisa lebih dari 11%, 20% atau 30%, 40%. Maka akan sangat mempengaruhi sekali kondisi finansial toko. Jadi teman-teman di akhir bulan di dompet ada uang segini, ada uang sebesar 5.167.000, tapi teman-teman itu menggunakan uang ini untuk konsumsi pribadi. Makanya dari itu kondisi finansial toko nanti akan bergejolak dan tiba-tiba nanti stok barang itu akan berkurang. Ya karena memang dalam per bulannya itu yang seharusnya ngambilnya cuma 627, kalian ngambil 2 juta, maka tidak akan seimbang. Semoga laporan yang sangat sederhana ini bisa membantu teman-teman semuanya. Semoga video ini bisa membantu. Apabila teman-teman suka dengan video ini, silahkan like, share, dan komen di kolom komentar. Terima kasih, sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.